Jika kita membahas Ratu Balkis, kita tidak hanya berbicara tentang seorang penguasa perempuan yang kuat di dunia kuno. Kita berbicara tentang sebuah sosok yang kisahnya bercampur antara sejarah, mitologi, dan interpretasi keagamaan. Dalam berbagai sumber, Balkis digambarkan sebagai pemimpin yang luar biasa, tetapi ada satu elemen yang terus muncul dalam kisahnya, asumsi bahwa ia bukan manusia sepenuhnya. Di balik catatan sejarah yang mengagungkan kepemimpinannya, beredar spekulasi yang sulit diabaikan, bahwa Ratu Balkis adalah manusia setengah jin. Mitos ini terus berkembang, diperkuat oleh berbagai riwayat dan tafsir yang menyelimuti kisahnya. Namun, seberapa valid anggapan ini, apa dasarnya, dan dari mana asal-usul gagasan ini muncul? Sebelum membahas sosok Balkis lebih dalam, kita perlu memahami latar belakangnya. Kerajaan Saba yang diperkirakan berada di wilayah Yaman modern merupakan salah satu kerajaan paling kaya dan berpengaruh pada masanya. Saba dikenal sebagai pusat perdagangan, terutama dalam jalur rempah dan kemenyan, yang menjadi komoditas berharga di dunia kuno. Dalam sejarah, pemimpin perempuan dalam sebuah kerajaan bukanlah hal yang lazim, namun Saba tampaknya menjadi pengecualian. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah pemerintahan Balkis adalah bagian dari tradisi panjang kepemimpinan perempuan di Sabah, atau ia benar-benar sosok yang unik dan luar biasa? Catatan sejarah di luar sumber keagamaan memang tidak banyak menyebutkan nama Balkis secara eksplisit. Namun, beberapa sejarawan berspekulasi bahwa ia mungkin memiliki kaitan dengan penguasa perempuan dalam prasasti-prasasti kuno dari Arab Selatan. Jika ia benar-benar seorang ratu yang kuat dan mandiri, lalu mengapa muncul asumsi bahwa ia bukan manusia biasa? Disinilah narasi mulai bercabang ke arah mitos dan tafsir yang lebih spekulatif. Beberapa riwayat menyatakan bahwa ibu Balkis berasal dari kalangan jin, sementara ayahnya adalah manusia. Klaim ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa ada kepercayaan bahwa jin bisa melahirkan keturunan manusia? Dalam berbagai kepercayaan kuno, jin seringkali digambarkan sebagai makhluk yang bisa berinteraksi dengan manusia, termasuk dalam pernikahan. Namun, di dunia nyata, ini tetap berada dalam ranah legenda. Mitos ini semakin diperkuat oleh deskripsi tentang kecerdasan dan pesona Balkis yang luar biasa. Ia dikatakan memiliki pemikiran yang tajam, kecantikan yang memikat, dan kemampuan memimpin yang tidak biasa. Dalam beberapa budaya, karakteristik seperti ini seringkali diasosiasikan dengan makhluk supranatural. Tetapi apakah ini cukup untuk membuktikan bahwa ia benar-benar bukan manusia biasa? Salah satu elemen paling menarik dalam kisah Balkis adalah bagian di mana ia bertemu dengan Nabi Sulaiman. Peristiwa ini didokumentasikan dalam berbagai tafsir dan ada satu detail yang sering menjadi bahan perdebatan. Betisnya yang berbulu. Ketika Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, ia melihat lantai yang begitu jernih hingga tampak seperti air. Ia pun mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah, dan di sanalah konon terlihat betisnya yang berbulu lebat, sesuatu yang dianggap sebagai tanda bahwa ia memiliki darah jin. Pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar fakta atau hanya alegori? Ada dua kemungkinan interpretasi. Interpretasi harfiah. Beberapa tafsir memang menyebut bahwa Balkis memiliki betis berbulu karena keturunan jin. Jika tafsir ini benar, maka cerita tersebut menguatkan mitos bahwa ia bukan manusia biasa. Dua, interpretasi simbolis. Di sisi lain, banyak ulama dan sejarawan berpendapat bahwa kisah ini sebenarnya adalah metafora. Bulu pada betis bisa diartikan sebagai keraguan dan kebimbangan Balkis sebelum bertemu dengan Sulaiman. Setelah pertemuan itu, ia menerima kebenaran dan menjadi lebih bersih dari kesesatan. Dalam tafsir yang lebih rasional, peristiwa ini bisa jadi hanya sebuah penggambaran dramatis yang digunakan untuk memperkuat pesan moral dalam kisahnya. Jika kita melihat kembali kisah Balkis dari berbagai sudut pandang, tampak jelas bahwa legenda dan sejarahnya saling bertumpang tindih. Ia bisa jadi memang seorang ratu yang nyata, tetapi unsur-unsur supernatural dalam kisahnya mungkin lebih bersifat narasi simbolis yang berkembang dalam budaya lisan. Namun, ada hal yang tidak bisa disangkal. Ratu Balkis adalah bukti bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin yang kuat, bahkan di tengah masyarakat yang didominasi oleh laki-laki. Entah ia manusia sepenuhnya atau tidak, kisahnya tetap menjadi bagian dari warisan sejarah dan budaya yang menarik untuk dikaji. Pada akhirnya, pertanyaan tentang asal-usulnya tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar memiliki darah jin,
Ataukah ini hanya cara masyarakat kuno mengagungkan seorang pemimpin yang luar biasa? Yang jelas, sejarah dan mitos seringkali berjalan beriringan dan Balkis adalah salah satu contoh paling menarik dari percampuran keduanya. Ratu Balkis adalah sosok yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surah An-Naml. Namun yang menarik adalah bagaimana berbagai riwayat mengaitkan dirinya dengan makhluk gaib. Salah satu spekulasi yang berkembang adalah dugaan bahwa Balkis bukan manusia biasa, melainkan memiliki darah jin. Dari mana asal-usul klaim ini? Apakah ada dasar dalam Islam yang membenarkannya, atau ini hanya mitos yang berkembang dari sumber di luar Al-Quran? Jika kita ingin memahami hal ini, kita harus menelusuri berbagai sumber. Al-Quran, hadis, tafsir ulama, serta riwayat-riwayat non-Islami yang beredar dalam budaya Arab dan Yahudi kuno. Dalam Al-Quran, kisah tentang Ratu Balkis diceritakan dalam surah An-Naml ayat 24. Ayat-ayat ini menggambarkan peristiwa ketika burung hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman tentang keberadaan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan. Aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Di sini, Al-Quran dengan jelas menyebut Balkis sebagai seorang perempuan yang memiliki kerajaan besar dan kemewahan. Tidak ada indikasi eksplisit dalam ayat ini yang menyebutkan bahwa ia adalah keturunan jin. Namun, spekulasi tentang asal-usul Balkis mulai berkembang dari tafsir-tafsir yang mencoba menafsirkan makna tersembunyi dari ayat-ayat ini. Beberapa ulama menafsirkan bahwa asal-usul Balkis tidak biasa. Salah satu alasan yang sering dikemukakan adalah kisah betis berbulu, yang akan kita bahas lebih dalam nanti. Namun, tafsir-tafsir lain juga memiliki pendapat yang beragam mengenai keturunannya. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengutip beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa ibu Balkis berasal dari bangsa jin. Pendapat ini berasal dari cerita-cerita yang berkembang dalam budaya Arab kuno, di mana terdapat keyakinan bahwa jin bisa berinteraksi dan bahkan menikah dengan manusia. Di sisi lain, Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya lebih skeptis terhadap klaim ini. Ia berpendapat bahwa tidak ada dalil kuat dalam Al-Quran maupun hadis sahih yang menyatakan bahwa Balkis adalah keturunan jin. Menurutnya, kemungkinan besar ini hanyalah kisah yang dibuat-buat oleh masyarakat yang kagum dengan keistimewaan Balkis. Jika Balkis memang keturunan jin, apakah ada konsekuensi teologis dari hal ini? Dalam Islam, jin adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Namun, tidak ada dalil kuat yang menyatakan bahwa manusia dan jin bisa menghasilkan keturunan. Lalu, jika dugaan ini lemah, mengapa cerita ini tetap bertahan? Salah satu aspek yang paling sering dikaitkan dengan dugaan keturunan jin adalah kisah tentang betis berbulu. Dalam tafsir Ibnu Katsir, disebutkan bahwa ketika Ratu Balkis memasuki istana Nabi Sulaiman, ia melihat lantai kaca yang begitu bening hingga ia mengira itu adalah kolam air. Ia pun mengangkat sedikit pakaiannya agar tidak basah dan saat itulah tampak betisnya yang berbulu. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka ketika dia melihatnya, dia mengira itu adalah genangan air dan dia menyingkap betisnya. Lalu Sulaiman berkata, "Sesungguhnya ini hanyalah lantai istana yang dilapisi kaca." Ayat ini tidak secara langsung menyebut tentang bulu di betis Balkis. Tetapi dalam beberapa tafsir, hal ini dijadikan alasan untuk menghubungkannya dengan jin. Namun, banyak ulama yang berpendapat bahwa kisah ini lebih bersifat simbolis daripada harfiah. Betis berbulu bisa menjadi metafora untuk sifat duniawi Balkis sebelum mengenal ajaran tauhid. Dengan kata lain, bulu betis melambangkan kebodohan atau kekeliruan. Dan setelah bertemu Nabi Sulaiman, ia dibersihkan dari hal tersebut. Jika kisah betis berbulu ini adalah metafora, maka klaim bahwa Balkis adalah keturunan jin menjadi semakin lemah. Selain sumber Islam, kisah tentang Ratu Balkis juga muncul dalam tradisi Yahudi dan Kristen. Dalam Talmud Yahudi, Balkis disebut sebagai Ratu Sheba, dan di sana juga terdapat kisah bahwa ia bukan manusia sepenuhnya. Dalam beberapa mitos Yahudi, disebutkan bahwa Balkis memiliki kaki seperti kambing, yang memperkuat narasi bahwa ia memiliki sifat non-manusiawi. Namun, narasi ini sama sekali tidak memiliki dasar dalam Islam. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa mitos tentang Balkis setengah jin bisa jadi merupakan pengaruh dari sumber-sumber di luar Islam yang masuk ke dalam budaya Arab. Seiring berjalannya waktu,
Cerita ini berkembang dan bercampur dengan tafsir-tafsir yang mencoba menjelaskan keistimewaan Ratu Balkis. Setelah menelusuri berbagai sumber, kita bisa melihat bahwa tidak ada dalil yang sahih dalam Islam yang menyatakan bahwa Ratu Balkis adalah keturunan jin. Al-Quran hanya menyebutkan bahwa ia adalah seorang ratu yang memiliki kekuasaan besar tanpa menyinggung asal-usulnya secara eksplisit. Beberapa tafsir memang menyebutkan kemungkinan ia keturunan jin, tetapi tidak semua ulama setuju dengan klaim ini. Kisah tentang betis berbulu lebih banyak diartikan sebagai metafora daripada fakta fisik. Pengaruh dari mitos Yahudi dan Arab kuno kemungkinan besar berkontribusi dalam menyebarkan narasi ini. Dengan demikian, dalam perspektif Islam lebih kuat untuk berpegang pada pendapat bahwa Balkis adalah manusia sepenuhnya, seorang pemimpin luar biasa yang dikelilingi oleh mitos karena kehebatannya. Namun, misteri tentang dirinya tetap menjadi perdebatan, membuat kisahnya terus hidup dalam sejarah dan tafsir hingga hari ini. Jika ada satu momen yang menjadi titik balik dalam kisah Ratu Balkis, maka pertemuannya dengan Nabi Sulaiman adalah peristiwa yang paling krusial. Perjalanan yang ditempuhnya bukan sekadar perjalanan fisik dari negeri Saba ke Yerusalem, tetapi juga sebuah perjalanan intelektual dan spiritual. Bagaimana pertemuan ini terjadi? Apa yang sebenarnya ingin dicapai oleh Nabi Sulaiman? Dan bagaimana Ratu Balkis menghadapi ujian demi ujian yang menguji kecerdasannya? Untuk memahami momen penting ini, kita harus mengulik bagaimana diplomasi, strategi, dan kebijaksanaan bermain dalam kisah yang diabadikan dalam surah An-Naml. Kisah ini bermula ketika burung Hudhud, salah satu anggota pasukan Nabi Sulaiman, kembali dari pengembaraannya dan membawa berita tentang sebuah negeri yang diperintah oleh seorang perempuan. Aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta memiliki singgasana yang besar. Yang menarik, Hudhud juga mengungkapkan sebuah fakta penting. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari, bukan kepada Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan mereka sehingga menghalangi mereka dari jalan Allah, maka mereka tidak mendapat petunjuk. Di sini, kita mendapatkan gambaran tentang kerajaan Saba yang dipimpin oleh seorang ratu cerdas dan kaya raya, tetapi masih terjebak dalam penyembahan matahari. Menanggapi laporan ini, Nabi Sulaiman tidak langsung menyerang atau menghakimi. Sebagai seorang nabi sekaligus raja, ia memilih pendekatan diplomasi. Ia mengirim sebuah surat kepada Ratu Balkis melalui Hudhud, surat yang singkat tetapi penuh dengan makna. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku dengan berserah diri, berserah kepada Allah. Surat ini menunjukkan kejelian politik dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman. Ia tidak langsung mengajak perang, tetapi juga tidak menunjukkan kelemahan. Ia hanya menyampaikan pesan tauhid dengan nada yang tegas, menantang, tetapi tidak memaksa. Lantas, bagaimana respons Ratu Balkis? Ketika menerima surat tersebut, Balkis tidak bertindak gegabah. Ia tidak langsung menolak atau menerima, tetapi melakukan sesuatu yang menunjukkan kematangan politik dan kecerdasannya. Ia mengumpulkan para penasihatnya. Berkatalah dia Balkis, "Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu perkara sebelum kamu hadir dalam majelis memberikan pertimbangan." Di sini, kita melihat sisi lain dari kepemimpinan Balkis. Ia tidak otoriter, tetapi memanfaatkan pendapat para pembesar kerajaannya sebelum mengambil keputusan besar. Ini menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang bijaksana dan berpikiran terbuka. Namun, para pembesar Saba memberikan jawaban yang menunjukkan kecenderungan mereka terhadap peperangan. Kita memiliki kekuatan dan keberanian yang besar dalam peperangan, tetapi keputusan ada di tanganmu, maka pertimbangkanlah apa yang akan engkau perintahkan. Balkis tidak langsung menerima saran tersebut. Ia bukan pemimpin yang mudah terprovokasi atau mengandalkan kekuatan militer tanpa berpikir panjang. Sebaliknya, ia memilih jalur diplomasi terlebih dahulu. Sebagai langkah pertama, Balkis tidak langsung memenuhi permintaan Nabi Sulaiman untuk datang ke istananya. Ia ingin menguji kekuatan dan niat sebenarnya dari Sulaiman. Untuk itu, ia mengirim hadiah-hadiah yang sangat berharga kepada Nabi Sulaiman. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah,
Lalu aku akan melihat apa yang dibawa kembali oleh utusan itu. Strategi ini cerdas. Jika Nabi Sulaiman adalah pemimpin biasa yang hanya mengincar kekayaan, maka ia pasti akan menerima hadiah tersebut. Tetapi jika ia benar-benar seorang nabi yang memiliki misi keagamaan dan tidak tergiur harta, maka reaksinya akan berbeda. Ketika utusan sahabat tiba dengan hadiah-hadiah mewah, Nabi Sulaiman menolaknya dengan tegas. Apakah kamu hendak memberiku harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku jauh lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu. Tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Penolakan ini adalah pukulan bagi strategi diplomasi Balkis. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman bukanlah pemimpin biasa. Ia memiliki otoritas dari Allah yang tidak bisa dibeli dengan emas atau perhiasan. Dari sini, Balkis mulai menyadari bahwa Nabi Sulaiman bukan hanya seorang raja kuat, tetapi juga seorang nabi dengan keistimewaan yang berbeda dari pemimpin lainnya. Setelah melihat bagaimana Nabi Sulaiman menolak hadiahnya dan tetap bersikap tegas, Balkis mengambil keputusan bersejarah. Ia memilih untuk menemui Nabi Sulaiman secara langsung. Keputusan ini luar biasa. Balkis adalah ratu yang berkuasa penuh atas negerinya, tetapi ia cukup rendah hati untuk mau melakukan perjalanan jauh dan mencari kebenaran. Jika ia hanya peduli pada kekuasaannya sendiri, ia bisa saja memilih jalan peperangan. Tetapi ia memilih jalan yang berbeda. Ia ingin melihat sendiri siapa sebenarnya Nabi Sulaiman dan apakah ajarannya benar. Kepergiannya ke istana Sulaiman bukan hanya perjalanan politik, tetapi juga awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pada tahap ini, kita bisa melihat bahwa pertemuan antara Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman bukan sekadar kisah perjumpaan dua pemimpin besar. Ini adalah ujian kecerdasan, keimanan, dan kebijaksanaan dari kedua belah pihak. Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa ia bukan sekadar raja, tetapi utusan Allah yang tidak bisa disuap dengan kekayaan. Balkis membuktikan bahwa ia adalah pemimpin yang tidak gegabah, tidak terpancing amarah, dan lebih memilih jalur diplomasi daripada perang. Pada titik ini, Ratu Balkis masih seorang penyembah matahari, namun perjalanannya ke istana Sulaiman akan mengubah segalanya. Bagaimana Sulaiman akan menguji Balkis selanjutnya? Apa yang akan ia lihat di istana Sulaiman yang membuatnya mulai meragukan keyakinannya? Kisah Ratu Balkis, seperti kisah-kisah besar lainnya, selalu penuh dengan berbagai lapisan misteri dan tafsiran. Salah satu aspek yang paling menarik dari narasi ini adalah cerita yang menyangkut fisik Ratu Balkis, terutama bagian tubuh yang seringkali tidak dijelaskan dengan gamblang dalam banyak sumber. Namun, satu peristiwa yang mengundang perdebatan luas adalah terkait dengan betis Ratu Balkis, yang disebutkan dalam beberapa tafsiran klasik sebagai simbol atau perwujudan dari sebuah teka-teki besar yang melibatkan persepsi, budaya, dan agama. Kisah ini dimulai dalam konteks pertemuan antara Ratu Balkis dan Nabi Sulaiman yang begitu kaya dengan nuansa simbolik dan spiritual. Pada saat Ratu Balkis memutuskan untuk mengunjungi istana Nabi Sulaiman, perjalanan ini lebih dari sekadar perjalanan fisik. Dalam perjalanan tersebut, terdapat suatu momen yang menjadi sorotan, yakni ketika Ratu Balkis memasuki ruang istana Nabi Sulaiman. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi Sulaiman ingin menguji kebijaksanaan dan keteguhan hati Ratu Balkis. Sebuah cerita yang menjadi pusat perhatian adalah peristiwa ketika Ratu Balkis harus melalui lantai yang terbuat dari kaca yang sangat halus dan licin. Melihat hal tersebut, Ratu Balkis yang menyangka lantai tersebut adalah air, mengangkat pakaiannya. Ini adalah salah satu peristiwa yang memicu banyak tafsiran. Dalam penggambaran tersebut, ada penekanan pada betis Ratu Balkis yang tampaknya menjadi sorotan utama. Beberapa tafsiran mengatakan bahwa saat Ratu Balkis mengangkat pakaiannya, betisnya terlihat yang memunculkan reaksi dari Nabi Sulaiman. Kejadian ini seakan menjadi kunci yang mengungkapkan kedalaman karakter Ratu Balkis dan pengaruh Nabi Sulaiman dalam memberikan pencerahan. Namun, mengapa betis Ratu Balkis menjadi begitu penting dalam narasi ini? Adakah makna tersembunyi di balik peristiwa ini, ataukah hanya sebuah kejadian yang memunculkan spekulasi belaka? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu menggali lebih dalam. Dalam budaya Arab klasik, betis seperti bagian tubuh lainnya memiliki konotasi simbolik tertentu. Betis sering dianggap sebagai bagian tubuh yang menunjukkan kekuatan fisik dan keteguhan hati. Dalam konteks ini, pengungkapan betis Ratu Balkis bukan hanya soal fisik,
tetapi sebuah simbol pengungkapan diri, sebuah pelajaran tentang keberanian dan kebijaksanaan. Penting untuk dicatat bahwa dalam tradisi Islam, setiap detail dalam kisah-kisah ini bukan hanya dilihat dari sisi fisik semata. Tafsiran-tafsiran yang muncul dari cerita ini mengarah pada penghargaan terhadap kebijaksanaan dan pencerahan spiritual. Oleh karena itu, banyak ulama yang melihat peristiwa ini sebagai ujian terhadap kemampuan Ratu Balkis dalam memaknai situasi dengan kebijaksanaan dan tidak terjebak dalam persepsi yang dangkal. Betis, yang awalnya dianggap sebagai bagian tubuh yang seharusnya tertutup, dapat dipandang sebagai sebuah metafora untuk pembukaan pemahaman spiritual. Dalam hal ini, kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam menguji Ratu Balkis semakin terlihat. Ia ingin menunjukkan bahwa pemimpin yang baik adalah mereka yang tidak hanya memahami dunia fisik, tetapi juga dunia spiritual yang lebih dalam. Dengan menyaksikan reaksi Ratu Balkis terhadap situasi yang membingungkannya, Nabi Sulaiman bisa melihat sejauh mana dia mampu melihat kebenaran dalam berbagai bentuk, meskipun hal tersebut datang dalam wujud yang tidak terduga. Apakah ini hanya persepsi atau ada makna tersembunyi? Jika kita melihat lebih jauh, kita bisa mulai mempertanyakan, apakah betis Ratu Balkis ini hanya merupakan simbol dalam konteks cerita yang lebih luas, ataukah ada makna yang lebih dalam terkait dengan karakter dan perjalanan spiritualnya? Untuk menjawabnya, kita harus melihatnya dalam konteks yang lebih luas, yaitu hubungan antara perempuan dan kekuasaan dalam sejarah dan dalam perspektif agama Islam. Dalam tradisi Islam, perempuan sering kali dianggap sebagai simbol kekuatan dan kelembutan sekaligus. Dalam banyak cerita, perempuan yang bijaksana dan berperan penting seperti Ratu Balkis menjadi simbol dari kearifan dan kekuatan yang tersembunyi. Betis yang terlihat mungkin bukan hanya soal bagian tubuh, tetapi juga melambangkan keberanian Ratu Balkis untuk membuka diri terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, meskipun hal itu datang dengan tantangan dan ujian. Beberapa tafsiran menyatakan bahwa peristiwa ini adalah cara bagi Nabi Sulaiman untuk menunjukkan bahwa kekuatan spiritual dan kebijaksanaan jauh lebih penting daripada penampilan fisik semata. Seperti halnya tubuh manusia yang bisa menjadi sarana untuk menuntut pengakuan atau penghormatan, kebijaksanaan yang dimiliki oleh seseorang yang baik dan bijaksana adalah hal yang jauh lebih bernilai dan akan tetap abadi. Ini mungkin yang coba ditekankan oleh Nabi Sulaiman kepada Ratu Balkis, bahwa yang terlihat atau yang bisa disaksikan dengan mata manusia kadang bisa menjadi ilusif dan penting untuk tidak terjebak hanya dalam persepsi luar. Kesimpulan tentang simbolisme cerita ini. Dalam akhirnya, kisah tentang betis Ratu Balkis ini lebih dari sekadar cerita tentang seorang ratu yang mengangkat pakaiannya di hadapan Nabi Sulaiman. Ini adalah sebuah ajaran spiritual yang menggugah kita untuk berpikir lebih dalam tentang cara kita memandang dunia. Meskipun ada banyak tafsiran yang berkembang di luar sana, inti dari cerita ini tetaplah tentang kebijaksanaan, pengujian diri, dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap apa yang sebenarnya bernilai dalam kehidupan ini. Betis yang terlihat di istana Nabi Sulaiman menjadi simbol bagi kita untuk melihat melampaui yang terlihat secara kasat mata untuk mencari makna yang lebih dalam dan menemukan kebenaran sejati. Ini mengajarkan kita bahwa setiap ujian dalam hidup, meskipun mungkin tampak biasa atau bahkan sepele, seringkali membawa pelajaran yang sangat berharga bagi mereka yang mencari kebijaksanaan dan kebenaran dengan hati yang terbuka. Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati dan pikiran, untuk mencapai pemahaman yang sejati, sebagaimana yang dicontohkan oleh Ratu Balkis dalam pertemuannya dengan Nabi Sulaiman. Jadi, apakah cerita tentang betis Ratu Balkis hanya sebuah mitos, ataukah sebuah simbol yang membawa hikmah besar? Mungkin jawabannya terletak pada cara kita menafsirkan dan memahami makna yang lebih dalam dari kisah ini. Sebagaimana Ratu Balkis menanggapi ujian-ujian yang datang padanya, kita pun diajak untuk tidak hanya melihat ke permukaan, tetapi menggali lebih dalam dan menemukan kebijaksanaan yang tersembunyi dalam setiap peristiwa hidup kita. Sebagai penutup dari pembahasan kali ini, mari kita renungkan bahwa segala yang tercatat di Lauh Mahfudz adalah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Namun, kita sebagai hambanya diberi kebebasan untuk berusaha dan berdoa.
Setiap langkah kita, setiap pilihan yang kita buat, semuanya adalah bagian dari takdir yang penuh dengan hikmah dan pelajaran. Jika Anda merasa terinspirasi oleh pembahasan ini, jangan ragu untuk berbagi pemikiran dan pandangan Anda di kolom komentar. Bagaimana Anda memaknai takdir dan usaha dalam hidup Anda? Kami sangat ingin mendengar perspektif Anda. Semoga apa yang kita bahas kali ini membawa pencerahan dan mengingatkan kita untuk selalu berserah diri pada kehendaknya, sembari terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.